Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Hari ini kita hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 4 ayat 10. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, atas cinta kasih dan pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Kalau kami ada di hari ini bukan suatu kebetulan bagi kami, tetapi maksud Tuhan bagi kami untuk melakukan apa yang harus kami kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, di hari ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berilah bagi kami hikmat dan kuasa, sehingga kami mampu memahami bagian firman Tuhan bagi kami di hari ini, dan dari firman-Mu hendak menuntun kami untuk melakukan kehendak-kehendak-Mu. Kami yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan memberkati kami, sehingga kami mampu mendengar dan melakukan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 4 ayat 10 dengan perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini, maka tema yang hendak menuntun kehidupan kita di hari ini berbunyi demikian: mintalah kepada Tuhan. Tema kita, mintalah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perhatikan anak-anak. Anak-anak biasanya meminta uang jajan kepada orang tuanya tanpa merasa malu. Bahkan mereka menganggap bahwa uang jajan mereka adalah hak mereka, dan orang tua berkewajiban untuk memberikannya. Tetapi kalau kita melihat orang dewasa, kebanyakan orang dewasa malu atau merasa gengsi untuk meminta sesuatu kepada sesamanya. Karena malu, nanti dibilang tidak mampu. Namun, ketahui kita bahwa ada hal prinsip dalam hidup kita yang sangat bergantung kepada Tuhan. Dan kita diajak untuk meminta kepada Tuhan. Ini bukan soal gengsi, tetapi ini soal hidup atau mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Yohanes pasal 4 ayat 10 berkata, jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ayat ini adalah bagian dari berita tentang percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Sang perempuan yang datang ke sumur untuk mengambil air, tanpa diduga bertemu dengan Yesus yang ia tidak kenal. Terjadilah percakapan yang menarik, tetapi juga mengejutkan di antara mereka berdua. Salah satu hal yang mengejutkan adalah apa yang diucapkan Yesus kepada perempuan itu, yang dapat kita lihat dari bacaan kita di hari ini. Kepada perempuan Samaria yang belum tahu apa-apa tentang keselamatan itu, Yesus mau katakan bahwa ada keselamatan telah Allah sediakan sebagai karunia yang besar bagi semua orang, yakni keselamatan dalam diri Yesus Kristus yang menyebut dirinya air hidup itu. Dan sangat disayangkan
bahwa perempuan Samaria ini tidak sedikit pun ia mengenal Yesus atau mengetahui tentang keselamatan itu. Bapak Ibu Saudaraku, seandainya perempuan itu tahu, pasti dia sudah meminta air hidup itu dari Yesus sendiri. Menarik sekali ketika Yesus berkata, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkataan Yesus ini menunjukkan jika sekiranya orang meminta hidup, maka Yesus pasti memberikan hidup kepadanya. Sebab Yesus sendiri berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita bisa lihat dan baca dari Yohanes pasal 10 ayat 10. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ayat ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki kita memiliki hidup, bahkan hidup yang kekal. Memiliki hidup dan kehidupan yang kekal. Hidup yang kekal itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Sehingga seringkali Yesus menawarkan keselamatan kehidupan kekal itu kepada umat manusia. Tentu bahwa kita yang hidup di tengah-tengah dunia ini, pasti kita mau bahwa kita hidup dan diselamatkan. Tidak ada orang yang mau hidup dalam suatu kecelakaan atau suatu bencana. Tetapi juga kita mau kita hidup untuk selamat. Keselamatan itu ditawarkan Yesus kepada Bapak Ibu dan saya hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Keselamatan dan hidup kekal itu telah tersedia bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan melalui firman-Nya. Sebab itu, jangan kita merasa malu atau gengsi untuk datang dan meminta kepada Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang yang tinggal di luar, yang acuh tak acuh, yang tidak peduli akan kehidupan, bahkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi bagian firman Tuhan di hari ini mengajak Bapak Ibu dan saya, kita yang mendengarkan firman Tuhan, supaya kita datang dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan kita seperti perempuan Samaria yang telah ditawarkan Yesus terkait dengan keselamatan, tetapi pada dirinya sendiri ia tidak mengerti tentang air hidup, dia tidak mengerti tentang keselamatan itu. Tetapi kita bersyukur hari ini Bapak Ibu dan saya, kita ditawarkan tentang air hidup. Air hidup itu adalah Yesus sendiri. Bayangkan saja kalau dari pagi, siang, hingga malam, Bapak Ibu dan saya ketika kita tidak minum air, tentunya kita haus. Oleh sebab itu, kita harus minum air. Air yang kita minum adalah air yang hidup, yaitu firman Tuhan. Kita harus selalu meminum air kehidupan itu, mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan mau melakukan dalam kehidupan kita. Maka kita harus datang meminta kepada Tuhan. Baiklah, kita menjadi seperti anak-anak yang setia mendatangi orang tua untuk meminta. Sebab Yesus adalah sumber bahkan hidup yang kekal. Kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kita semua ini bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita gengsi untuk mau datang kepada Tuhan. Tetapi marilah kita bawa seluruh hidup kita, pergumulan kita, keberadaan kita kepada Tuhan. Niscaya hidup kita diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami diberi kesempatan untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, jangan biarkan firman-Mu berlalu daripada pendengaran kami. Tetapi kuasailah pendengaran, pikiran dan hati kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami mampu mendengar, memahami, dan juga memperlakukan firman-Mu. Sebab Engkau Yesus adalah air kehidupan itu, air yang memberi kesejukan bagi jiwa raga, dan firman-Mu adalah kehidupan yang dapat
menghidupkan setiap kami. Biarlah dari firman-Mu kami mampu mendengar, melakukan, tetapi menyerahkan totalitas kehidupan kami kepadamu Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi kami ketika kami menjalani hari-hari hidup kami. Kami menyadari sungguh tanpa campur tangan Tuhan, sia-sialah kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan memberkati, Tuhan memampukan kami. Kami yang mendengarkan firman Tuhan melalui channel Klavos Sukacita, Tuhan memberkati kami, sehingga kami juga mampu menjadi berkat bagi orang lain melalui kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.